Pernahkah kamu mendengar tentang makhluk kecil berambut panjang, bertaring tajam, dan dipercaya hidup dari darah manusia? Ya, jenglot. Tapi dari mana asalnya? Inilah kisah abadi makhluk yang terjebak di ruang antara hidup dan mati. Demi cinta dan kesetiaan, ia rela menantang gelap bukan untuk mati, tapi untuk hidup abadi. Bersiaplah, karena malam ini kita akan membuka tabir paling kelam dalam sejarah mistik Jawa. Asal-usul jenglot Gendropati. Sebelum kisahnya dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu percaya jenglot benar-benar ada? Di kaki Gunung Lawu yang berselimut kabut tipis, terdapat sebuah dusun kecil bernama Wono Aji. Di sana, kehidupan berjalan lambat, seirama dengan desir angin dan bisikan daun bambu yang menari. Warga hidup sederhana, menanam padi, memelihara ternak, dan menutup hari dengan doa di bawah sinar lampu minyak. Di tengah kedamaian itu, hiduplah seorang lelaki tua bernama Ki Gendropati, bersama istrinya yang setia, Nyi Sulastri. Mereka tinggal di rumah kayu tua yang menghadap ke sawah luas dan gunung menjulang di kejauhan. Ki Gendropati dikenal sebagai orang bijak. Tutur katanya lembut, wajahnya tenang, dan setiap langkahnya membawa rasa teduh bagi siapapun yang melihatnya. Setiap pagi, Ki Gendropati bangun sebelum fajar, menyalakan dupa, dan memanjatkan doa di pendopo kecil di depan rumahnya. Ia memuja Sang Hyang Widi, bersyukur atas hari yang baru. Nyi Sulastri akan menyiapkan air hangat, lalu duduk di sampingnya sambil menenun. Tak banyak kata terucap di antara mereka, sebab keheningan di antara dua jiwa yang saling memahami jauh lebih indah dari 1000 percakapan. Hari-hari mereka adalah perayaan dari kesederhanaan, menjemur padi di halaman, memetik bunga untuk sesaji, dan tertawa pelan ketika burung-burung liar memakan sisa makanan di lumbung. Bila malam tiba, mereka duduk di serambi rumah, menatap cahaya kunang-kunang yang berterbangan seperti bintang yang turun ke bumi. Di bawah cahaya bulan, Ki Gendropati sering bercerita tentang makna kehidupan, bahwa hidup bukanlah tentang panjangnya usia, melainkan tentang dalamnya rasa syukur. Nyi Sulastri mendengarkan dengan mata yang lembut, seolah setiap kata suaminya adalah doa yang menenangkan jiwanya. Ki Gendropati hanya tersenyum, memandangi wajah istrinya yang terpah cahaya bulan. Dalam hatinya, ia berjanji akan menjaga kedamaian itu selamanya. Namun tak ada yang tahu, kedamaian yang terlalu lama seringkali hanya diam sebelum badai. Musim penghujan datang membawa aroma tanah yang menusuk. Langit Lawu menjadi kelabu dan kabut lebih pekat dari biasanya. Di tengah dingin yang menggigit, tubuh Nyi Sulastri mulai melemah. Awalnya hanya batu kecil di malam hari, tapi lama-lama napasnya menjadi pendek, suaranya serak, dan tubuhnya semakin kurus. Ki Gendropati merawatnya siang dan malam. Ia menumbuk ramuan dari daun hutan, merebus akar wangi, dan berdoa di hadapan dupa yang tak pernah padam. Tapi waktu tak mau kompromi, setiap hari cahaya di mata Nyi Sulastri semakin redup. Suatu malam saat angin bertiup kencang, Ki Gendropati mendengar suara batuk istrinya berhenti. Ia menatap wajah Nyi Sulastri yang pucat, peluh dingin membasahi dahinya. Ia mengenggam tangan istrinya erat-erat, berharap panas tubuhnya berpindah, memberi kekuatan. Tapi yang tersisa hanya dingin yang menyelinap sampai ke sumsum tulang. Ki Gendropati memejamkan mata, berdoa lebih dalam dari sebelumnya. Ia memohon kepada langit, kepada bumi, kepada setiap roh penjaga alam agar mengambil nyawanya, bukan nyawa istrinya. Tapi alam tetap diam. Doanya hanya kembali sebagai gema di dada yang sesak. Hari-hari berikutnya berubah menjadi pergulatan antara harapan dan kenyataan. Warga desa datang membawa sesajen dan doa, tetapi tak ada satupun yang bisa menahan ajal. Pada suatu sore yang muram, Nyi Sulastri terbaring lemah, pandangannya kosong menembus atap rumah. Ia berusaha tersenyum,
tapi bibirnya hanya bergetar. "Gendropati," katanya perlahan, "jika aku pergi, jangan tangisi aku. Lanjutkan hidupmu, seperti embun yang jatuh dan kembali ke langit." Lalu hening. Ki Gendropati hanya bisa menatapnya. Matanya tak berkedip, hatinya tak sanggup menerima kenyataan bahwa cahaya yang menerangi hidupnya mulai padam. Ia tahu badai itu telah datang. Sore itu, langit Gunung Lawu berwarna kelabu keunguan. Awan menggantung rendah, seolah bumi menahan napasnya sendiri. Di dalam rumah kayu tua, Ki Gendropati duduk di sisi ranjang bambu, tempat Nyi Sulastri terbaring. Tubuh istrinya begitu ringan, seakan hanya disatukan oleh sisa-sisa napas yang lemah. Ia memegang tangan wanita itu, tangan yang dulu hangat ketika menanam padi bersama, tangan yang lembut saat menyuapi burung-burung liar di pagi hari. Kini tangan itu dingin, dan semakin dingin. "Jangan pergi," bisik Ki Gendropati. Suaranya serak seperti daun kering yang terinjak, namun Nyi Sulastri hanya menatapnya. Tatapan yang dalam, damai, dan pasrah. Sekelebat cahaya petir menerangi wajahnya, menampakkan senyum terakhirnya sebelum matanya tertutup perlahan. Hening. Waktu berhenti. Tak ada suara jangkrik, tak ada hembusan angin, bahkan dupa pun seakan enggan mengepulkan asap. Ki Gendropati mengguncang bahu istrinya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Namun tubuh itu kini hanyalah bunga kering yang kehilangan warna. Ia menjerit dalam bisu, jeritan yang tak terdengar oleh siapapun, hanya oleh dinding kayu dan langit yang muram. Matanya memerah, dadanya sesak, dan air matanya jatuh bercampur darah dari bibir yang tergigit menahan duka. Malam itu, Ki Gendropati duduk di samping jasad istrinya hingga fajar. Ia tidak berbicara, tidak makan, tidak bergerak. Ketika mentari terbit, ia sendiri yang menggali tanah di samping rumahnya. Setiap campur yang menghantam tanah terasa seperti menghantam hatinya sendiri. Di bawah sebatang pohon beringin muda, ia menanam tubuh istrinya dengan tangan telanjang. Dan ketika tanah terakhir menutup wajah yang pernah ia cium dengan cinta, ia berjanji dalam hati. Jika surga memisahkan mereka, maka ia akan mencari jalan untuk menyusur, meski harus menantang takdir itu sendiri. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa warna. Rumah yang dulu dipenuhi tawa, kini hanya berisi gema langkah dan bayangan. Warga desa datang memberi belasungkawa, tapi Ki Gendropati hanya tersenyum tipis, lalu menatap ke arah Gunung Lawu yang menjulang di utara. Di matanya ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Malam-malam setelah kepergian Nyi Sulastri, Ki Gendropati tak lagi tidur. Ia duduk di depan pusara, menatap dupa yang terus menyala hingga habis. Setiap kali kabut turun, ia seakan melihat sosok istrinya berdiri di antara asap itu. Tersenyum, lalu menghilang. Awalnya ia percaya itu hanya ilusi duka, tapi semakin lama bayangan itu makin sering muncul. Kadang di cermin air gentong, kadang di pantulan cahaya lampu minyak, kadang di antara mimpi yang terasa terlalu nyata. Malam demi malam, bisikan itu berubah menjadi panggilan. "Kakang Gendropati, aku menunggumu, datanglah." Suara itu lembut, tapi menggema hingga ke dalam sumsum tulang. Dan di sanalah hati Ki Gendropati mulai bergetar antara cinta dan keputusasaan. Ia mulai percaya bahwa kematian hanyalah tabir tipis yang bisa disingkap dengan kekuatan batin. Ia mulai mencari cara untuk membuka jalan itu. Ki Gendropati mendatangi para Brahmana, dukun tua, bahkan petapa di puncak gunung lain. Namun semua memberi jawaban yang sama. "Jangan menantang kematian, Ki, sebab hidup dan mati bukan dua sisi yang terpisah, melainkan satu napas yang sama." Tapi kata-kata itu tak lagi berarti bagi seorang lelaki yang kehilangan separuh jiwanya. Baginya, bila hidup berarti berpisah, maka ia akan menolak hidup itu sendiri. Hari-hari berikutnya ia tak lagi dikenal sebagai peneduh hati desa.
Ia menjadi murung, bicara sendiri, dan sering menghilang ke hutan. Sesaji yang dulu ia letakkan untuk dewa, kini ia letakkan untuk arwah. Ia mulai berbicara dengan bayangan, dan dari mata yang dulu penuh kasih, kini menyala api yang tak bisa padam. Warga mulai berbisik bahwa Ki Gendropati tak lagi manusia biasa, bahwa malam-malam di sekitar rumahnya kini terdengar suara perempuan tertawa, dan seseorang berjalan di atap. Langgahnya ringan seperti embun, tapi meninggalkan jejak darah. Ki Gendropati sendiri tak peduli. Satu-satunya hal yang tersisa dalam jiwanya hanyalah hasrat untuk menyatukan diri dengan kematian. Bukan untuk mati, tapi untuk menguasainya. Dan dari sanalah kelahiran sebuah niat gelap dimulai. Hujan pertama bulan Sura turun perlahan. Kabut menelusup di antara pepohonan, dan dari kejauhan tampak bayangan Ki Gendropati berjalan membawa tongkat tua. Jubahnya lusuh, rambutnya panjang tak terurus, namun matanya menyala, seperti bara yang menolak padam. Sudah berbulan-bulan ia hidup menyendiri di rumah yang kini menjadi sunyi. Setiap malam ia berbicara pada bayangan di dinding, pada angin yang berhembus di celah pintu, pada roh yang mungkin masih mendengarnya dari dunia seberang. Namun malam itu sesuatu berubah. Ia berdiri di depan pusara Nyi Sulastri untuk terakhir kalinya. Dupa menyala, asapnya melingkar seperti naga yang naik ke langit. Aku telah mencoba hidup tanpamu, tapi dunia ini hampa. Bila surga menutup jalan, maka aku akan mencari jalan lain. Bila Tuhan menulis takdirku berakhir di tanah ini, maka aku akan menulis ulang takdirku sendiri. Tangannya menepuk tanah pusara itu 3 kali. Lalu ia menengadah ke langit dan bersumpah. Mulai malam ini, aku tidak lagi mencari hidup. Aku mencari keabadian. Desa terlelap. Tak ada yang tahu bahwa di tengah malam itu, seorang lelaki tua berjalan meninggalkan rumahnya. Ia menuju arah utara, ke arah Gunung Lawu, gunung yang disebut sebagai gerbang dunia roh. Tempat batas antara hidup dan mati menipis seperti kabut pagi. Beberapa warga melihatnya melintas di tepi sungai. Tubuhnya dibungkus jubah hitam. Langkahnya tak meninggalkan jejak, dan air sungai tak beriak ketika ia menyeberang. Sejak malam itu, nama Ki Gendropati tak pernah lagi disebut dengan nada hormat, melainkan dengan bisikan takut. Orang-orang menyebutnya sang petapa yang menantang takdir. Gunung Lawu menyambutnya dengan kesunyian. Pepohonan menjulang tinggi seperti penjaga purba, akar-akar tua melingkar di tanah seperti ular tidur. Udara dingin menembus tulang, tapi semangatnya membatu seperti batu nisan. Kadang, di tengah kabut tebal, ia mendengar gamelan lirih. Bukan suara manusia, melainkan gamelan goib sekatening lelembut lawu. Suara itu datang dari arah puncak, menuntunnya seperti lagu penggoda arwah. Nyi Sulastri, apakah kau di sana? Tanyanya pada kabut. Dan dari dalam kabut terdengar jawaban samar. Datanglah Kakang, Kakang Gendropati. Hari ke-13, ia tiba di sebuah gua besar di lereng utara. Di dalamnya ada batu datar seperti altar dengan sisa dupa kuno dan tulang hewan berserakan. Udara gua dingin, tapi menyimpan sesuatu. Aroma dupa tua dan darah yang pernah menetes berabad silam. Ki Gendropati berlutut, memejamkan mata, dan berbicara lirih. Wahai roh penjaga Lawu, aku datang bukan untuk mengganggumu. Aku datang untuk menantang kematian. Ajari aku rahasia hidup abadi, walau harus kutukar dengan jiwaku sendiri. Gua itu bergetar pelan. Angin meniup rambut putihnya, dan di antara kegelapan terdengar tawa halus. Tawa yang bukan dari dunia manusia. Bila itu yang kau inginkan,
maka bersiaplah menanggung ujian 40 tahun lamanya. Di sini waktu bukan lagi sahabatmu. Di sini hanya kegelapan yang akan memelukmu. Ki Gendropati membuka matanya, tersenyum tipis, dan menancapkan tongkatnya di depan altar. Bila cinta telah membuatku gila, maka biarlah kegilaan ini menjadi jalanku menuju abadi. Malam itu, ia mulai bertapa. Tanpa makan, tanpa tidur, tanpa bicara. Hanya suara nafas dan gema jantung yang berdetak dalam sunyi. Di luar gua kabut turun, menutup segalanya. Seolah dunia lupa bahwa seorang manusia kini tengah menghapus batas hidup dan mati. Hari berganti tahun, tahun berganti sunyi. Waktu berjalan seperti arus yang tak lagi memiliki arah. Ki Gendropati duduk bersila di dalam gua, tubuhnya membatu, kulitnya menempel pada tulang. Namun matanya masih terbuka. Dua bara kecil yang menyala di tengah gelap. Pada tahun ke-17 pertapaannya, datang ujian pertama. Seekor ular besar, kulitnya hitam berkilau seperti besi, muncul dari dasar gua. Ular itu melingkar, menjulurkan lidah bercabang, dan berkata dalam bahasa yang hanya didengar oleh jiwa. Bertahun-tahun kau menantang kematian. Apakah kau masih takut pada rasa sakit? Ki Gendropati tak menjawab. Ia hanya memejamkan mata, lalu ular itu menggigit bahunya. Racun menjalar ke seluruh tubuh, tapi ia tak bergerak, tak berteriak. Hanya nafasnya yang makin lambat, makin ringan. Hingga akhirnya ia kehilangan rasa akan tubuhnya sendiri. Ketika ia membuka mata, racun itu telah menjadi bagian dari darahnya. Tubuhnya tak lagi mengenal rasa sakit. Ia tertawa kecil, tawa tanpa suara. Sakit bukan lagi musuh, tapi kawan yang membimbingku menuju abadi. Tahun ke-30, datang ujian kedua. Seekor burung gagak berwarna merah darah hinggap di tongkatnya. Burung itu menatap tajam dan berkata, "Kau telah menolak sakit, Gendropati. Kini tolaklah waktu." Dan sejak hari itu, matahari berhenti bagi dirinya. Ia tak tahu kapan pagi, kapan malam, tak tahu kapan musim datang atau pergi. Ia hanya duduk dalam gelap, dalam hening, dalam keabadian yang membusuk. Kadang dari jauh ia mendengar suara Nyi Sulastri memanggil, "Sudahlah Kakang Gendropati, aku sudah tenang di alam sana." Namun setiap kali suara itu datang, ia justru menangis. Tapi bukan karena rindu, melainkan karena ia mulai lupa wajah istrinya sendiri. Rindu telah berubah menjadi kabut yang menyesatkan jiwanya. Tahun ke-40, ujian terakhir datang. Dari dalam kegelapan gua, muncul sosok tinggi berjubah hitam, tanpa wajah, tanpa suara, tapi seluruh gua bergetar oleh kehadirannya. Aku adalah penjaga batas, penguasa antara hidup dan mati. Kau telah melampaui rasa sakit, menolak waktu. Kini tinggal satu hal terakhir yang harus kau lepaskan, jiwamu. Ki Gendropati tersenyum samar. Ia tahu inilah puncak pertapaannya. Ia membuka mata lebar-lebar, lalu menatap sosok itu tanpa takut. Bila jiwaku harus kubayar untuk keabadian, maka ambillah. Sebab dengan begitu, aku akan hidup di luar hidup, abadi di antara dunia dan ketiadaan. Sosok itu mendekat, dan dari kegelapan, dua tangan hitam menembus dada Ki Gendropati. Tubuhnya bergetar, darahnya menetes ke batu, dan nafas terakhirnya terlepas dalam bisikan panjang. Tapi anehnya, Ki Gendropati tidak mati. Tubuhnya tetap tegap, matanya tetap terbuka. Namun sesuatu dalam dirinya telah berubah. Ia bukan lagi manusia.
Ia telah menjadi wadah kosong, tempat kekuatan hitam bersarang. Malam ke-14 setelah ujian itu, petir menyambar puncak Lau. Kilatan cahayanya menembus gua, dan di dalamnya tubuh Ki Gendropati perlahan mengeras. Kulitnya kering, uratnya menegang, tapi wajahnya tetap tenang, seperti seseorang yang tertidur dalam keabadian. Namun di balik ketenangan itu suara-suara mulai terdengar. Ratusan bisikan datang dari dinding gua, dari batu, dari angin yang masuk. Engkau mencari abadi, maka terimalah abadi yang tak mengenal cahaya. Tubuh Ki Gendropati mulai menyusut. Rambutnya tumbuh panjang, jarinya mengecil, giginya menghitam. Darah berhenti mengalir, tapi jantungnya tetap berdetak. Pelan, tapi abadi. 40 tahun telah berlalu. Gunung Lawu menua dalam diam. Pohon-pohon tumbuh dan mati tanpa tahu bahwa di dalam perut gunung, di balik batu yang membisu, seorang manusia telah mengikat dirinya pada kegelapan. Ki Gendropati kini tak lagi seperti manusia. Wahai kekuatan malam, engkau telah menahanku di antara hidup dan mati. Beri aku kuasa atas dunia yang telah mencampakkanku. Dan dari dinding batu muncul cahaya hijau kelam, membentuk wujud perempuan tanpa wajah. Rambutnya panjang, matanya kosong. Gendropati, engkau telah menukar jiwamu untuk keabadian. Maka dari malam ini, engkau tak lagi milik bumi, engkau milik gelap. Sejak malam itu, Gua Lawu menjadi tempat terlarang. Burung-burung tak lagi terbang di atasnya, hewan-hewan enggan melintas. Ratusan tahun kemudian, seorang pendaki muda menemukan jimat kuno di lereng Lawu. Saat disentuh, jimat itu hangat, seolah baru saja diletakkan seseorang. Dan di udara, samar-samar terdengar tawa tua, tawa yang pernah mengguncangkan gua 40 tahun lamanya. Aku masih di sini, menunggu.